Halo semuanya, mari kita belajar tentang siklus hidup. Siklus hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas sampai akhirnya menghasilkan keturunan baru. Semua makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami siklus hidup. Yang pertama, kita akan membahas tentang tahapan siklus hidup pada manusia. Siklus hidup manusia adalah perjalanan perkembangan dari awal kehidupan hingga akhir hayat, mencakup berbagai tahap seperti bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Setelah kita mempelajari tentang tahapan siklus hidup pada manusia, sekarang kita akan mempelajari tentang siklus hidup pada hewan. Siklus hidup pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Tanpa metamorfosis ini terjadi pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan setelah lahir atau menetas. Contohnya ayam, kucing, dan beberapa hewan lainnya. Sedangkan metamorfosis ini melibatkan perubahan bentuk tubuh yang signifikan setelah lahir atau menetas. Lalu, pada hewan yang mengalami metamorfosis ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk tubuh yang relatif kecil dan bertahap. Nimfa menyerupai bentuk dewasa tetapi ukurannya lebih kecil. Sedangkan metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk tubuh yang drastis pada setiap tahap, mulai dari larva yang berbeda dengan bentuk dewasa. Untuk lebih memahaminya, di sini terdapat ciri-ciri dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama ada ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna, yaitu melalui 3 tahap perkembangan, telur, nimfa, dan dewasa. Yang kedua, perubahan bentuk tubuh relatif kecil. Nimfa mirip dengan bentuk dewasa, tetapi belum memiliki sayap. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, jangkrik, tawon, dan lain-lain. Sedangkan ciri-ciri dari metamorfosis sempurna adalah melalui 4 tahap perkembangan, telur, larva, pupa, dan dewasa. Dan juga perubahan bentuk tubuh sangat drastis. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, semut, dan lain-lain. Di sini terdapat contoh perkembangan siklus hidup pada hewan. Yang pertama ada siklus hidup pada kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu terdiri dari 4 tahap utama, telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan dewasa atau imago. Tahap ini adalah bagian dari metamorfosis sempurna yang dialami kupu-kupu. Yang kedua, ada siklus hidup pada ayam. Siklus hidup ayam dimulai dari bertelur, kemudian telur dierami hingga menetas menjadi anak ayam. Setelah itu, anak ayam tumbuh menjadi ayam remaja, dan akhirnya menjadi ayam dewasa yang siap bertelur dan melanjutkan siklus hidup tersebut. Siklus hidup pada ayam adalah contoh siklus hidup hewan tanpa metamorfosis. Yang ketiga ada contoh siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu capung. Siklus hidup capung terdiri dari 3 tahapan, telur, nimfa atau larva, dan imago atau capung dewasa. Setelah kita mempelajari tentang siklus hidup pada manusia dan hewan, selanjutnya kita akan membahas tentang siklus hidup pada tumbuhan. Ada tahapan umum dalam siklus hidup tumbuhan. Yang pertama ada perkecambahan. Biji mulai tumbuh dan berkembang menjadi tanaman muda. Yang kedua ada pertumbuhan. Tanaman muda tumbuh dan berkembang menjadi tanaman dewasa. Yang ketiga ada pembungaan. Tanaman dewasa mulai menghasilkan bunga. Yang keempat ada pembuahan. Serbuk sari dari bunga jantan bersentuhan dengan kepala putik bunga betina dan terjadi pembuahan. Yang kelima ada pembentukan biji. Setelah pembuahan, bunga berkembang menjadi buah yang mengandung biji. Yang keenam, penyebaran biji. Biji tersebar dan memulai siklus hidup baru. Berikut adalah contoh siklus tumbuhan pada bunga matahari. Siklus hidup bunga matahari terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari benih, perkecambahan, pertumbuhan vegetatif, pembungaan, dan pematangan. Setelah bunga mekar, bunga matahari akan menghasilkan biji yang dapat digunakan untuk menanam bunga matahari baru sehingga siklus hidupnya terus berulang. Manfaat dari kita mempelajari tentang siklus hidup adalah meningkatkan pemahaman tentang perkembangan makhluk hidup
memahami perubahan fisik dan emosional, serta meningkatkan minat belajar. Selain itu, memahami siklus hidup juga bisa membantu anak memahami keberlangsungan hidup dan menjaga lingkungan. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.